Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dosen tutorial online mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Perkenalkan, saya Wahyu Muhammad Ardianto, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi, UPB JJUT Purwokerto. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan atau mengimplementasi praktik untuk tugas 3 ya, yang mana di sini kita diminta untuk membuat program restoran seperti yang sudah dibuat pada tugas 1 dan tugas 2 sebelumnya. Namun pada tugas ketiga ini lebih kompleks ya, karena memuat implementasi dari konsep tambahan seperti abstraksi atau inheritance, pewarisan. Kemudian ada implementasi dari konsep encapsulation atau pengemasan data serta penyembunyian data. Kemudian ada polymorphism, ada pembentukan data yang lebih dari satu. Kemudian exception atau pengecualian data. Kemudian I/O atau penyimpanan ya, untuk menyimpan atau memuat file. Kemudian juga ada operasinya. Nah, kemudian ditambahkan juga struktur keputusan dan juga struktur pengulangan, array dan juga string seperti yang sudah diimplementasi pada tugas 2 dan juga tugas 1 sebelumnya. Di sini sudah terdapat petunjuk pengerjaannya ya, di mana mahasiswa harus membuat sebuah kelas abstrak menu item dengan atribut nama string, kemudian harga adalah double, kemudian kategori adalah string, yang mana didefinisikan nanti metode abstrak ini harus tampil menu ya, yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Kemudian setelah kita membuat sebuah kelas abstrak, kita diminta juga untuk membuat kelas turunan atau subclass ya, yaitu ada menu subclass menu item berisi makanan, minuman, dan juga diskon. Yang mana kelas makanan dan minuman adalah subclass dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya, misal jenis makanan dan jenis minuman. Implementasikan juga metode tampil menu. Nah, kemudian kelas diskon juga sama ya, merupakan subclass dari menu item yang digunakan untuk menerapkan sistem diskon khusus pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon double dan juga harus mengimplementasikan metode tampil menu dari sebuah kelas abstrak. Kemudian kita dibuat untuk membuat sebuah menu utama atau main class yang bernama menu, yang akan digunakan untuk mengelola semua item dalam restoran ya. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan sebuah item menu. Kemudian membuat kelas pesanan yang digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list juga dan menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Di sini harus mengimplementasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini, yang mana konsep inheritance itu sendiri adalah sebuah pewarisan ya, atau penurunan sifat ya, dari sebuah metode. Kemudian ada juga implementasi konsep encapsulation atau pengemasan serta penyembunyian data dengan membatasi akses ke atribut kelas-kelas. Atau bisa juga encapsulation ini dalam konteks ini pembatasan akses ya. Kemudian digunakan pengecualian atau exception yang mungkin terjadi apabila ketika mencoba mengakses menu item yang tidak ada dalam menu. Kemudian program ini harus memiliki menu utama yang mungkin pengguna untuk menambahkan item. Nah, jadi ini nanti harus ditampilkan ya ketika di running di hasil programnya.
Kemudian juga harus mengimplementasikan operasi IO atau menyimpan, import, open ya, kalau tidak salah, dan juga operasi file untuk menyimpan dan memuatkan dari sebuah menu file, dan juga menyimpan struktur pesanan pelanggan dan memuat file dari teks. Gunakan struktur keputusan pengulangan sesuai dengan kebutuhan. Nah, baik, langsung saja kita mulai ya, agar waktu tidak terlalu lama. Sini saya sudah membuat programnya, tinggal kita open saja ya. Agak lumayan susah juga untuk melakukan pemrograman ini karena agak lumayan kompleks, mencakup semua sifat-sifat, dan juga ada beberapa yang baru seperti inheritance, dan juga ada encapsulation, ada polymorphism, exception juga ada, kemudian ada IO atau penyimpan dan memuat file, kemudian menampilkannya ya. Baik, di sini langsung saja kita buka ya. Untuk filenya kita open saja. Kita open project di sini. Kita tunggu saja, sedang membuka project. Nah, di sini sudah ada programnya ya. Jadi saya akan sedikit menjelaskan yang mana bagian dari kelas abstrak, yang mana bagian dari subclassnya. Nah, di sini sudah ada keterangannya ya, dengan saya beri komen. Ada kelas abstrak di sini. Nah, di sini merupakan kelas abstrak, yang mana terdapat variabel string untuk nama, untuk variabel double itu untuk harga, variabel string lagi untuk kategori. Di sini juga telah menggunakan fasilitas getter ya, atau mendapatkan dari sebuah abstrak class. Di sini mengimplementasikan fitur get nama, get harga, dan juga get kategori. Nah, kemudian ada juga subclass untuk makanan. Di sini menggunakan variabel string untuk jenis makanannya. Kemudian di sini terdapat nama, harga, kategori, jenis makanan. Kemudian ada kelas untuk subclass untuk minuman, menggunakan variabel string juga untuk jenis minumannya. Kemudian ada get juga dari nama, dari harga, dari kategori. Kemudian ada subclass untuk diskon, yang mana di sini menggunakan extends atau
menggunakan inheritance ya dari menu item dari sebuah kelas abstrak. Kemudian ada juga kelas menu di sini atau kelas utamanya yang mana memuat sebuah array list ya dengan ditandai seperti ini, private list menu item sama dengan new array list. Nah, di sini daftar menunya masih kosong karena nanti kita coba untuk inputkan manual ketika di running, kemudian kita simpan ya. Kemudian di sini juga ada menu exception atau pengecualian jika tidak mengakses menu yang tidak ada, maka akan tampil keterangan item tidak ditemukan. Kemudian di sini ada fasilitas I/O untuk menyimpan menu ke file. Kemudian juga ada perintah untuk memuat dari file yang telah disimpan. Kemudian ada kelas pesanan di sini, memuat array list juga untuk sebuah pesanan yang dipesan oleh pelanggan dan menghitung biaya. Kemudian di sini juga ada menu simpan file juga ya, tentang pesanannya. Kemudian nah di sini berarti yang tadi ini bukanlah kelas utama ya. Ya, ini merupakan kelas menu, kelas biasa. Tapi yang kelas utamanya adalah di sini. Nah, di sini memuat sebuah keterangan atau melakukan sebuah operasi untuk menambahkan item ke menu, menampilkan menu dan lain sebagainya yang nanti akan ditampilkan ya. Nah, dan juga exception ketika file tidak bisa dimuat ya. Mari coba langsung saja kita running ya. Kita mencoba running untuk aplikasi menu restoran ini. Nah, di sini sudah tampil ya. Nah, di sini kita mencoba untuk menambahkan item ya dengan mengetikkan 1. Kemudian kita masukkan nama, misalkan ayam goreng. Masukkan harga, misal harganya 13.000, 10.000 saja. Kemudian kategori makanan dan jenisnya makanan. Masukkan jenis makanan lauk misal. Setelah kita menambahkan menunya, kita bisa tampilkan ya. Nah, menu ayam goreng sudah tampil di sini. Coba kita tambahkan lagi untuk menunya, nasi putih, harganya 5.000. Kategorinya adalah makanan dan jenisnya makanan. Masukkan jenisnya nasi. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah tampil ya. Kemudian kita coba untuk membuat pesanan ya. Kita tambahkan satu lagi deh. Untuk minumannya kita tambahkan es teh. Masukkan harganya adalah 5.000. Kategorinya minuman. Jenis minuman. Masukkan jenis minumannya dingin. Dan kita tampilkan menu lagi. Sudah 3 ya minuman. Kemudian kita coba buat pesanan ya. Masukkan nama item yang dipesan.
ayam goreng. Misal kita pesan ayam goreng, item berhasil ditambahkan. Kemudian kita mencoba lagi memesan nasi putih. Nasi putih berhasil. Kemudian kita pesan lagi es teh. Kemudian kita pesan lagi ayam gorengnya 2. Setelah itu kita bisa menampilkan struknya. Nah, jadi di sini sudah ada ya. Harganya adalah 10.000 untuk ayam. Sudah ada. Total biayanya adalah 30.000. Karena di sini masih belum didiskon ya, karena belum mencapai 100.000. Kemudian kita coba untuk menyimpan menu ya. Kemudian kita coba muat menu ya. Menu.text. Menu berhasil dimuat. Nah, sudah bisa. Kemudian kita coba keluar. Apakah sudah tersimpan? Kemudian kita running lagi. Kemudian kita coba untuk tampilkan menu. Nah, belum tersimpan ya. Kita coba untuk memuat langsung. Menu.text. Kemudian kita pilih 2. Nah, berarti seperti ini ya. Berarti kita harus ketika login, kita harus langsung memuat menu. Kemudian kita sudah simpan tadi, berarti sudah langsung keluar ya. Dan seperti itu. Tampilkan struk juga sudah ada. Karena belum ada yang dipesan. Ya, mungkin sekian dulu ya praktek dari saya. Ini adalah sebuah programnya. Nanti saya akan sertakan juga untuk detailnya perbagian dalam keterangan dalam bentuk PDF. Mungkin sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang telah diluangkan oleh Bapak dosen tutorial online mata kuliah pemrograman berbasis desktop ini. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.